من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم. Yang ketiga, yang keluar dari mulutnya nanah dan darah. Apa ditanya? Mengapa orang ini? Karena yang duru ila kalimatin fayastalidzaha kama yastalidzul lafaz. Orang ini suka ngomong jorok. Kan ada orang suka ngomong jorok itu, ya. Kadang-kadang mubalik juga, ceramah juga, ngomongnya mesum. Ada ya, cuma cari bahan tertawaan orang, tapi ngomongnya kotor. Senang lagi. Kalau kita bahas masalah fikih, itu kadang-kadang kita harus perlu membicarakan hal-hal yang seperti yang tidak layak, gitu ya, sedikit. Tapi itu sebisa mungkin dibungkus dengan bahasa yang jangan terlalu vulgar. Tapi ini justru dibuka masalah yang nggak ada sampai terlalu vulgar, itu nggak boleh itu ya. Jadi orang yang suka ngomong kotor dan dia senang, ya. Yastalid duha itu berarti apa? Merasakan enak. Dia ngomong kotor dan dia senang. Naudzubillah. Ya. Di sini ngomong kotor, sana lagi ngomong kotor. Ada anak kecil-kecil ceramah, ada bayi-bayi, ada anak. Mana itu? Mana akhlaknya itu? Ya. Dan ini tidak ditentukan siapapun, ya ustaz juga kena, ya. Siapapun yang ngomong jorok itu dapat ancaman dari hadis ini tadi ya. Disebutkan oleh ulama arti daripada yastalidzuha itu kalimatul fuhsh wasu wal adza. Semua omongan yang jorok. Ya. Kemudian dilakukannya dalam keadaan dia suka, senang. Keberapa? Yang ketiga, yang keempat sekarang. Ya. Ditanya lagi. Tsumma yuqalu lilladzi yaqulu lahmu. Ini kenapa yang makan diri, yang makan daging sendiri? Mabalul abad adana. Kenapa ini? Innal abad kana yaqulu luhuman nas bil ghibah. Ini karena dia makan daging orang dengan apa? Ghibah. Suka ngomongin orang dengan ghibah, gitu. Wa yamshi bin namimah. Kemudian dia suka fitnah orang. Ya, kerjaannya apa? Ghibah sama namimah. Kalau namimah itu apa? Fitnah. Orang tidak melakukan begini dibilang begini. Biasanya pelakunya anak zina katanya. Bagaimana juga? Kok bisa anak zina? Bapaknya ada ya, ditakutkan bagaimana disebutkan anak zina ini maksudnya bapak dan ibunya berantem. Saya cerai kamu. Udah cerai. Dia berantem, saya cerai kamu, saya cerai kamu, sampai cerai talak 3. Tapi dia nggak ngerti hukumnya, dikira masih, ya, dia sangka masih sah istrinya. Punya anak. Nah ini jadinya tukang fitnah, ya, tukang fitnah sana sini, jadi buzzer gitu. Ya, ngomongin orang, bikin ya fitnah, naudzubillah. Ini pekerjaan yang dosa. Ya. Dulu orang kalau ngomong yang jorok atau orang fitnah itu malu-malu, ya. Sekarang bisa untuk mencari uang dengan itu, naudzubillah. Ada pekerjaan baru sekarang. Ya, naudzubillah min dzalik, nasallallahu alafiyah. Ya, berapa tadi? 4 ya? Masih ingat ya? Saya anggap ingat saja. Ya, saya nggak ulang lagi, ya. Gitu. Ada 4 yang harus kita jauhi tadi. Buruk. Ya. Kemudian kewajiban kita. Ya, kewajiban kita apabila
ada orang yang ghibah di depan kita, kan dosanya udah jelas itu, ya, dosanya besar, diyakini para ulama mengatakan ghibah ini termasuk dosa yang besar, dosa besar. Kalaupun dikatakan juga kalaupun dosa kecil, itu urusannya berat minta maafnya, karena harus datang kepada orang yang diomongin tadi, kemudian dia minta maaf, saya ngomongin kamu begini dan begitu, baru dia minta maaf. Orang yang bilang ngomongin apa? Dia harus jelaskan. Berat kan itu? Berat gak? Kita ngomongin di belakang orang, ngomong, itu orang begini. Kita minta maaf. Saya minta maaf ya. Kamu punya salah apa? Enggak, saya ngomongin, cuma ngomongin aja. Ngomongin apa? Kata para ulama, itu wajib kita kalau minta maaf harus disampaikan. Kalau dia tanya, saya ngomongin kamu kata begini. Kurang ajar. Begitu ya. Saya tuntut kamu ke polisi, malah masuk penjara nanti ya. Nah, itu pun dikatakan kalau tidak terjadi fitnah yang lebih bahaya. Kalau cukup dan kita ada orang minta maaf, dianjurkan untuk tidak bertanya. Gitu. Jadi bagus nih Islam ini ngatur ya. Ya, kita harus minta maaf. Tetapi kalau ada orang datang, saya minta maaf ya. Oh iya, saya maafkan. Gitu. Nggak usah ditanya, kamu punya salah apa? Gitu. Kamu minta maaf harus, ya. Oh iya, saya maafkan. Selain urusan duit, begitu. Ya, kamu utang, ya bayar. Gitu. Jangan bilang saya minta maaf kemudian nggak bayar, nggak bisa itu. Ya. Utang dia harus maaf dalam tadi bicarakan tentang aibnya di belakang, ghibah dan sebagainya. Ya. Sekarang kewajiban bagi seorang muslim apabila ada orang yang ghibah di depan kita, ada kewajiban bagi kita. Apa itu? Ya, menolak. Kalau ada orang ngomongin, kita langsung tolak. Jangan ngomongin orang, dosa. Ya, ini baru selesai puasa, kita nyari Lailatul Qadar susah-susah ini. Ya, kalau kita datang ngomongin orang, stop. Nggak bisa juga. So alim baru pengajian 2 kali menjadi ustaz, malah dibilang so alim, tinggalin. Itu resepnya, tinggalin. Udah, assalamualaikum. Ya, wa idza marru bil lagwi marru kirama, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, orang bodoh disuruh berhenti ghibah malah berdebat. Ya. Memang dosa, cuma ngomongin gini aja, lu malah gitu ya. Dia malah masa ngomong gini aja dosa? Ya, kalau dia nggak ngerti, ya. Ditinggalkan, gitu ya. Wajib bagi kita untuk meninggalkannya. Disebutkan juga apa pahalanya dari Sayyidina Asma binti Yazid radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dabba an irdi akhihi. Barang siapa yang bisa menjaga kehormatan saudaranya diomongin, kita tahu, jangan ngomong yang lain aja, ya, ngomong bola aja, bola ya, cerita bola aja. Yang suka catur ngomong catur aja. Oh iya, ini kudanya supaya beloknya lebih panjang lagi misalnya. Dia tarik aja cerita yang lain. Dia doyannya apa ini? Jangan ngomongin orang, ya, cerita yang lain. Orang tua-tua ini laki-laki apa yang paling senang kalau sudah mulai tua? Poligami misalnya gitu. Oh gitu. Walaupun nggak terjadi Pak, nggak apa-apa ngomong gitu. Saya gitu. Daripada ghibah dosa, ya. Jangan nikah, jangan ngomongin aja, itu sudah niat, itu namanya ghibah. Ya. Yang penting jangan ghibah. Ya. Tapi jangan di rumah. Kalau di rumah pasti dianggap serius. Ya. Kopi nggak keluar nanti. Artinya kita bisa arahkan orang ngomongin apa aja begitu ya. Dia lagi mau ngomongin orang gitu, ceritain surga. Kamu tahu nggak surga itu? Wah, dia cerita begitu. Ya, orang senang. Ya. Dabba an irdi akhihi. Barang siapa yang bisa menjaga kehormatan saudaranya, ai dafa'a bil ghibah, kan haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Masya Allah. Orang kan kita minta ini kalau bulan Ramadan, ya,
itik minan nar, minta dibebaskan, dicoret nama kita sebagai penghuni neraka. Bagaimana caranya? Setiap kali ada ghibah kita stop. Gitu. Jadi orang kalau sama-sama orang tua kalau dibilang ayo berhenti jangan ngomong ghibah, dosa, astagfirullahaladzim, tersinggung orang, gitu kan? Nah, kita cari cara yang baik. Kita ngomongin yang lain, ya, kita ngomongin yang lain sehingga dia berhenti ghibah sampai kehormatan saudaranya tadi terlindungi, maka orang yang melakukannya dicoret dari api neraka. Coret, ya. Kalau sudah bukan di penghuni neraka berarti di mana? Ya, surga. Pilihannya nggak ada lain. Nggak ada di sana ada tempat netral kan? Nggak ada. Saya mau netral aja, mau netral. Nggak boleh. Ashabul yamin wa ashabul shimal. Ada ya begitu. Dicoret oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah. Apalagi coba disebutkan juga dalam hadis menjaga melindungi dari cacian orang-orang yang munafik. Apa orang munafik itu? Orang munafik cirinya berapa? Ada 3, ada 4 di Al-Quran ditambah banyak pokoknya ya. Yang populer buat kita apa? Kalau ngomong bohong, ya. Kalau janji meleset. Kalau diberi amanat, khianat. Tambahan satu lagi, kalau bermusuhan lama, nggak mudah cepat maaf, nggak. Ya. Kalau bermusuhan, dendam lama, nggak habis-habis. Begitu. Ciri yang lain orang munafik itu apa? Nggak munafik ya. Ciri orang munafik itu kalau sholat malas. Itu paling gampang. Kalau bangun as-salatu khairum minan naum. Khususnya subuh ini, ya. Bangun malas. Ya. Asam urat kambuh kalau subuh. Ya. Nanti jam 7 sembuh. Ya. Macam-macam penyakitnya. Bangun munafik. Munafik gitu ya. Tidak peduli dengan keadaan umat Islam, itu termasuk orang munafik juga. Ya, kalau ada orang bilang itu Masjidil Aqsa bukan urusan kita, Palestina, ya munafik. Itu munafik, 100%, 24 karat. Ya, jadi jangan ragu lagi, karena itu ada bisyarah. Ya, ada bisyarah dari Rasulullah SAW, ada bisyarah, ada kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Disebutkan bahwa wala tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Akan selalu ada dari umatku yang selalu konsisten, istiqomah terus dalam kebenaran. Dia akan selalu terus dalam kebenaran. Dari beberapa riwayat yang ada, Imam Ahmad waktu meriwayatkan itu, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, Ainahum ya Rasulullah, di mana orang yang selalu benar, yang konsisten istiqomah, itu di mana adanya? Kata Rasulullah, bi Baitul Maqdis wa fi aknafi Baitul Maqdis. Ada Baitul Maqdis, yang ada di Baitul Maqdis, yang menjaga kehormatan Baitul Maqdis imamnya, ya, orang-orang Palestina. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Wa fi aknaf. Kalau aknaf itu apa? Di sekitar Baitul Maqdis. Ya, bisa dikatakan oleh para ulama yang peduli. Ya, kalau orang Islam sudah nggak peduli dengan Baitul Maqdis, sudah selesai. Berarti dia bukan termasuk golongan orang yang bisa menampakkan kebenaran. Jadi kalau kita peduli mengumpulkan dana untuk Baitul Maqdis, ini ciri-ciri insya Allah kita jaga dari nifaq. Tapi kita nggak peduli, ya, kita kumpulin dana, uang orang Islam kita kumpulkan untuk orang Islam, meriang. Ada yang meriang, ada yang sakit, ya. Naudzubillah min dzalik. Sebenarnya ini cara Allah untuk menunjukkan ini nih orang munafik. Munafik itu tersembunyi, tapi Allah punya cara banyak, ya, untuk mengungkap nifak yang ada dalam hatinya itu apa? Ya tadi tidak peduli dengan Baitul Maqdis, ya, tidak peduli. Karena itu tempat Isra'nya Nabi Muhammad SAW, ya.
Ini bukan urusan, kalau dibilang itu ini urusan negara, bukan urusan kita, enggak, urusan umat Islam. Bahkan orang Islam dimanapun berada tersakiti, umat Islam yang lain wajib merasa tersakiti. Ya, enggak boleh. Jangan mau, ya. Jangan mau diajak orang untuk menjadi munafik. Ya, keluarkan duit walaupun 50.000, ya, kumpulkan, bantu saudara kita. Itu nanti bukti bahwa kita meraih hadiah yang sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya, yang peduli pada Baitul Maqdis. Ya. Adzan. Wallahu a'lam bishawab.